Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, Bu Ari, dan telah menonton video ini. Nama saya Muhammad Rangan Cindra Putra, dan pada kali ini saya akan membantu menjelaskan salah satu materi atau submateri dari transformasi geometri, yaitu mengenai translasi. Jadi, simpelnya, translasi itu merupakan sebuah perpindahan dari titik atau kurva atau lingkaran atau garis dari posisi awalnya berpindah ke posisi yang lain berdasarkan nilai vektor atau nilai translasi yang diberikan pada soal. Simpelnya seperti itu. Tadi saya akan masuk ke dalam translasi titik. Titik itu sendiri merupakan perbedaan titik. Jadi ini masih simpel-simpel ya. Jadi translasi itu dinyatakan dalam bentuk A, B. Di mana A itu adalah nilai perpindahan dari sumbu X dan B merupakan nilai perpindahan dari sumbu Y. Jadi jika dikatakan dalam sebuah rumus untuk mendapatkan nilai titik yang baru, saya dinyatakan dalam bentuk X1 yaitu nilai sumbu X sebelum ditranslasikan ditambah A yaitu nilai translasinya, koma Y1 nilai sumbu Y sebelum ditranslasikan ditambah B yaitu nilai translasi yang ada. Saya akan coba jelaskan dalam bentuk soal. Misalnya saya memiliki sebuah uh, Cartesius. Misalkan di sini nilainya 3 dan di sini nilainya misalnya 2. Jadi ini titiknya. Jadi kita punya X1, Y1 sama dengan 2,3. Misalnya saya translasikan sebesar 2 dan 1 misalnya. Berarti nilai titik atau posisi titik yang baru adalah X1 ditambah A. X1 di sini adalah 2, A-nya adalah 2, koma, di sini Y-nya adalah 3, ditambah B-nya adalah 1. Berarti titik yang baru setelah ditranslasikan sebesar 4,4. Jadi kayak di gambar di sini, misalkan ini 4, lalu jauh dikit, ini 4. Berarti titik barunya adalah di sini. Saat ini sekarang seperti itu. Cukup mudah ya, masih mudah sih. Saya masuk bagian lebih tricky dikit. Itu adalah translasi kurva. Kurva sendiri jika diilustrasikan, saya bisa kurva, garis, atau lingkaran yang pasti adalah segala bentuk. Jadi nyatakan dalam bentuk sebuah persamaan. Saya punya kurva letaknya di sini. Ini adalah kurva. Yang bergerak itu adalah titik maksimum atau minimum dari kurva tersebut, tergantung bentuk kurvanya. Dan saya translasikan ke atas misalnya, maka kurva itu akan berpindah ke posisi sini. Salah misalnya kalau lingkaran. Kalau lingkaran saya taruh di sini. Kalau lingkaran itu yang bergerak itu adalah pusatnya, tuh. Karena pusatnya di sini. Lalu saya translasikan, maka pusatnya akan berpindah ke sini. Jadi semua seperti itu. Nah, gimana kita menyelesaikan sebuah soal dengan hasil kurva? Bisa dengan sebuah rumus, jika Y menyatakan sebuah persamaan kurva itu fx, maka bisa dikatakan pemetaan barunya adalah Y min B sama dengan fx min A. Tuh. Atau misalnya kalau kita punya persamaan kurva, itu misalnya 2x min 3y, misalnya, lalu ada nilai translasinya sebesar AB, maka bisa misalnya ini plus C sama dengan 0. Kita bisa menyelesaikan atau menemukan persamaan barunya
itu dengan mensubstitusikan X-Y. Kan kita sudah tahu di tengah titik, kalau X aksen, yaitu X setelah ditranslasikan sebesar X yang biasa plus A. Dan Y aksen sama dengan Y plus B. Maka kita ubah persamaannya jadi X itu sama dengan X aksen min A dan Y sama dengan Y aksen min B. Langsung bisa kita masukkan ke persamaan tersebut. Jadi 2 dalam kurung X aksen min A. Ini sudah tidak boleh itu aksen lagi. Ini hanya untuk menandakan kalau ini untuk menyatakan persamaan kurva atau persamaan garis setelah ditranslasikan. Min 3 dalam kurung Y aksen min B plus C sama dengan 0. Jadi ada dua cara. Saya sendiri lebih prefer cara yang di sisi kanan, yang dengan substitusi. Namun teman-teman juga bisa pakai rumus langsungnya. Nah, coba kita langsung masuk contoh soal. Nah, saya contoh soal. Jika setiap titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat ditranslasikan menurut vektor 2,1 atau nilai translasi sebesar 2,1, maka parabola yang dihasilkan adalah berapa? Jadi kita bisa tahu kalau parabola nilai translasinya itu 2 dan 1. Nah, kita akan bersama parabola Y sama X kuadrat. Saya akan menghasilkan dengan cara substitusi. Jadi pertama kita mensubstitusikan untuk mendapatkan persamaan X dan Y. Setelah ditranslasikan, kita tahu di X aksen sama dengan X plus A. Berarti, X ditambah A-nya 2. Kita bisa ubah persamaan ini menjadi X sama dengan X aksen min 2. Sini, tambah sini. Y aksen sama dengan Y plus A, plus B. Jadi Y plus 1. Berarti kita bisa ubah menjadi Y aksen, bukan, Y sama dengan Y aksen min 1. Nah, kan dapat nih, X dan Y dapat persamaan. Nah, tinggal masukkan saja ke bentuk Y serta X kuadrat. Berarti pemetaan barunya adalah di sini Y min 1 sama dengan X kuadrat, berarti X plus 2, X min 2 kuadrat. Jadi substitusi. Nggak perlu tulis aksen ya. Aksen itu untuk membantu teman-teman bisa membedakan. Tinggal dimasukkan. Berarti Y min 1 sama dengan, berarti ini bisa langsung di persamaan distributif, perkalian distributif biasa. Saya rasa teman-teman sudah bisa. Ini menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Maka bisa langsung jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Apakah di pilihannya Y X kuadrat min 4X? Di sini ada, yaitu D. Maka jawabannya itu adalah D. Sebenarnya simpel translasi seperti ini. Ada di soal lain seperti translasi campur dengan refleksi atau campur dengan dilatasi, dan soal lainnya yang akan dibahas di bagian lain setelah membahas semua bagian dari informasi geometri yang akan dijelaskan teman-teman saya. Maka sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu refleksi dalam transformasi geometri. Jadi, untuk mempersingkat, refleksi adalah saat jarak benda, titik, atau garis terhadap suatu cermin sama dengan jarak bayangan benda, titik, atau garis tersebut terhadap cerminnya. Secara general, refleksi dapat dibagi menjadi 7 tipe refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kelima, refleksi terhadap titik 0,0. Keenam, ada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan ketujuh, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Untuk mempermudah penjelasan saya akan menggunakan titik 2,1. Kita sebutkan sebagai itu titik A. Jadi, tipe pertama dalam refleksi adalah refleksi terhadap sumbu X. Kita akan menggunakan satu GeoGebra untuk memperjelas penjelasan saya.
Jika saya refleksikan terhadap sumbu X, kita mendapatkan bahwa hasil pencerminan dari titik A menghasilkan koordinat 2,-1. Artinya dari sini kita bisa simpulkan bahwa pertama, jika sebuah benda dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah hanyalah nilai dari titik Y, koordinat Y. Kedua, jarak antara titik A ke cermin, yaitu sumbu X, sama dengan hasil pencerminan A terhadap sumbu X, di mana jarak A ke sumbu X adalah satu satuan, dan jarak A pencerminan ke sumbu X adalah satu satuan. Dan terakhir, kita bisa simpulkan eh, hasil pencerminan dengan sebuah rumus, yaitu jika A memiliki koordinat X, Y, maka hasil pencerminannya adalah A memiliki koordinat X, min Y. Maka hal tersebut bisa juga kita miripkan jika sebuah benda dicerminkan terhadap sumbu Y. Dalam konteks ini, jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, artinya ya satu nilai dari koordinat sama, tapi bukan kali ini nilai X yang sama, tapi melainkan nilai Y. Di sini, hasil pencerminan terhadap sumbu Y memiliki koordinat -2,1. Sekali lagi, jarak antara A terhadap sumbu Y atau cermin sama dengan jarak A pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu memiliki dua satuan. Artinya kita simpulkan bahwa pencerminan terhadap sumbu Y bisa disimpulkan dengan koordinat A yaitu min X, Y dari awalnya yaitu X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X. Kita bisa lihat di sini, dan jika kita coba cerminkan menggunakan salah satu algebra, kita sebenarkan bahwa hasil pencerminan adalah 1,2. Di sini kita bisa lihat atau mungkin hitung dengan Pitagoras bahwa sekali lagi jarak A terhadap pencerminan sama. Artinya kita bisa simpulkan bahwa rumus jika sebuah titik koordinasi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X yang awal dari A X, Y jadi Y, X. Jika kita coba cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, kita sekali lagi mendapatkan koordinat -1, -2. Artinya, sekali lagi, baik lagi, konsep dasar dari pencerminan adalah pasti jarak benda terhadap cermin selalu sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Kita bisa simpulkan bahwa perubahan koordinat dari X, Y di garis sumbu pencerminan Y sama dengan min X menjadi memiliki koordinat min Y, min X. Sekarang bagaimana jika kita mencerminkan terhadap titik 0,0? Untuk sekarang GeoGebra tidak memiliki alat, tetapi kita bisa secara garis besar membayangkan atau menggambarkannya sendiri. Jika kita tarik sebuah garis dari titik 0,0 yaitu B ke A, kalau kita tarik lagi garis lurus yang melewati, kita mendapatkan koordinat -2, -1. Hal tersebut saya bisa bilangkan sebagai sebuah hasil pencerminan karena pertama, bahwa kedua titik, titik C, titik A, dan titik 0,0 atau titik B adalah dalam satu garis sejajar. Dan kedua, titik C atau titik pencerminan A memiliki jarak yang sama terhadap titik 0,0 dengan jarak titik A terhadap titik 0,0. Kalau ada kita simpulkan bahwa jika titik A yaitu dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis atau titik 0,0, kita akan mendapatkan bahwa hasil koordinat A adalah min X, min Y. Sekarang, apa itu sebenarnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H? Pencerminan garis X sama dengan H bisa kita anggap mirip dengan pencerminan terhadap sumbu atau sumbu X atau garis X. Tapi dalam konteks ini, kita mencerminkan bukan ke sumbu X sendiri, tapi ke sumbu X yang bukan terletak di 0,0, jika jelas. Saya akan bisa beri contoh. Contohnya, jika ada sebuah garis yang terletak di koordinat X sama dengan 3. Artinya, hasil pencerminan A terhadap ini adalah terhadap garis X sama dengan 3 atau X sama dengan H adalah kita mendapatkan koordinat 2,5. Kita bisa lihat lagi dari ini. Kita mendapatkan rumus bahwa jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, kita bisa mendapatkan rumus
hasil pencerminan A ada 2H min X, Y. H tadi awal 3, ada 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama 6. Dikurangin koordinat X awal, yaitu 2. Lalu 1 sama dengan 5. Lalu kita juga bisa lihat dengan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Artinya kita juga bisa membuat sebuah garis, yaitu jika kita contohnya ambil di koordinat Y sama dengan 4. Jika kita refleksikan, kita mendapatkan bahwa hasil titik pencerminan A terhadap garis Y sama dengan 4 adalah 6,1. Setelah saya menjelaskan praktik atau secara langsung apa itu refleksi, sekarang saya akan masuk ke dalam salah satu contoh soal. Tapi supaya kita bisa menghitung refleksi tanpa butuh gambar seperti tadi di GeoGebra, kami harus belajar cara menghitung refleksi dengan matriks. Nah, dalam refleksi menggunakan matriks, terdapat matriks yang kita harus gunakan. Yaitu jika kita menggunakan sumbu X, maka kita harus kalikan dengan matriks 1, 0, 0, min 1. Jika kita menghitung pencerminan dalam sumbu Y, kita kalikan dengan matriks ini, min 1. Jika kita kalikan dengan garis Y sama dengan X, maka kita kali dengan 0, 1, 1, 0. Jika kita kalikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita kalikan dengan matriks 0, min 1, min 1, 0. Jika kita cerminkan terhadap titik 0,0, maka kita menggunakan matriks min 1, 0, 0, min 1. Jika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka kita bisa mendapatkan bahwa hasil pencerminan X dan Y sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali koordinat X, Y ditambah 2H 0. Matriks 2H dan 0. Jika kita ingin menghitung pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, maka kita bisa hitung bahwa hasil pencerminan X, Y adalah dikalikan dengan matriks demikian. Mungkin dengan penjelasan ini masih kurang jelas, maka saya bisa masuk ke salah satu contoh soal. Ditemukan koordinat bayangan titik B adalah 6,3. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, min X, maka berapa hasil pencerminan titik B? Nah, itu yang tadi kita sudah bilang. Kita bisa menggunakan matriks, artinya matriks Y sama dengan min X. Artinya yang ini. Yang ini, supaya lebih jelas. Nah, bagaimana cara hitungnya? Pertama, kita tulis hasil pencerminan X, Y, sama dengan matriks garis Y sama dengan min X, yaitu 0, min 1, min 1, 0. Kita cek lagi, sama 0. Dikalikan dengan matriks garis tersebut. Maaf, matriks titik tersebut. Tinggal kita kali matriks seperti biasa, ada 0 kali 3, ini maaf, 0 kali 6, min 1 dikali 3, min 1 dikali 6, dan 0 dikali 3. Maka kita dapatkan bahwa hasil matriksnya ada 0, min 3, min 6, 0. Maka hasil titiknya, hasil pencerminan B sama dengan memiliki koordinat min 3, min 6. Nah, kita bisa coba praktekkan. Kita coba masukkan garis 6,3, titik 6,3 di GeoGebra. Jika kita hapus beberapa terlebih dahulu. Kita bisa masukkan titik 6,3. Dan diketahui bahwa hasil penyimpanan ada min 3, min 6. Jika kita buat garis Y sama dengan min X, Y sama min X, kita refleksikan. Nah, kita dapat bahwa hasil pencerminan ada min 3, min 6, sesuai dengan hasil hitungan kita. Nah, ini adalah jika kita mencerminkan terhadap titik.
bagaimana jika kita mencerminkan sebuah garis? Kita bisa coba perhatikan dalam soal berikut. Jika garis 3x plus 4y sama dengan min 12 direfleksikan terhadap sumbu y, maka persamaan garis bayangannya adalah, untuk ini kita bisa menggunakan salah satu cara lain, adalah pertama, kita bisa pertama kita bisa lihat balik ke dalam y. Sumbu y kita dapat ketahui bahwa x, y awalnya dengan koordinat a sama dengan x, y, hasil pencerminan terhadap sumbu y menjadi min x, y. Maka kita bisa sebut atau kita bisa peranggapkan bahwa jika x sama dengan min x, x, x aksen sama dengan min x sama dengan x. Lalu jika y aksen sama dengan y awal, Jika kita coba masukkan hal tersebut ini ke dalam garis awal, kita dapatkan bahwa 3x plus 4y sama dengan min 12. Kita ubahkan dengan yang kita dapat. Jadi min 3x ditambah 4y sama dengan min 12. Maka 4y min 3x sama dengan 12. Min 12. Kita bisa coba lihat di GeoGebra. Dengan 3x plus 4y. 3x plus 4y sama dengan min 12. Yaitu adalah garis yang ini. Yang ini. Jika kita tuliskan garis 4y min 3x sama dengan min 12, kita mendapatkan bahwa pertama, kedua garis tersebut saling memotong di sumbu y. Dan kedua, sudut antar kedua garis sama. Artinya sudut terhadap garis ini dan ini, serta ini dan ini dan ini dan ini, memiliki sudut yang sama. Artinya satu, garisnya identikal dan juga saling berpotongan. Artinya kita bisa bilang bahwa kedua garis tersebut adalah hasil pencerminan garis A terhadap sumbu Y. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rotasi. Rotasi adalah ketika kita memindahkan semua titik pada bangun datar tertentu sepanjang busur lingkaran tertentu yang berpusat pada titik tertentu, titik rotasi namanya. Jadi di sini ada dua kasus, yaitu ketika titik pusat adalah di 0,0 dan titik pusat adalah di koordinat P, Q. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana jika titik rotasi itu titik pusat ada di 0,0. Jadi kita bayangkan aja di sini ada koordinat kartesius dan terdapat titik A yang berada di titik X, Y. Nah, dan kita juga harus menarik titik A di sini ke titik pusat di 0,0. Dan di sini kita bayangkan bahwa titik A di sini berrotasi sebesar alfa derajat dan diperoleh titik A aksen yang berada di koordinat X aksen, Y aksen. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat menemukan nilai dari Y aksen dan juga X aksen? Jawabannya adalah dengan menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita coba aja langsung ke contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Jadi di sini kita menggunakan rumus yang ini. Kita tuliskan rumus. Lalu memasukkan nilai dari alfa, yaitu 90 dalam kasus ini. Sehingga ditulis seperti ini. Dan kita juga memasukkan nilai dari X dan Y, yaitu 4 dan juga 5. Lalu kita bisa menuliskan cos 90 sebagai 0, sin 90 min 1, sin 90 sebagai 1, dan cos 90 sebagai 0. Dan di sini kita melakukan perkalian matriks. Sehingga 0 dikali 4 sama dengan 0, ditambah min 1 dikali 5, yaitu min 5. Dan juga 1 dikali 4, yaitu 4,
ditambah 0 dikali 5, yaitu 0. Sehingga diperoleh matriks sebagai berikut. Nah, dari matriks ini kita bisa mengetahui bahwa min 5 adalah nilai dari X aksen dan 4 adalah nilai dari Y aksen. Sehingga A aksen itu berada di titik min 5,4. Nah, bagaimana jika titik pusatnya berada pada koordinat P, Q? Sebenarnya rumusnya tidak jauh berbeda, namun ada perbedaan di sini. Di bagian yang saya garis bawahi, maksud saya highlight. Nah, jadi jika terdapat nilai X aksen, kita kurangi dengan nilai X yang ada di titik pusat. Dan jika ada Y aksen, kita kurangi dengan nilai Y pada titik pusat. Di bagian ini juga sama, kita kurangi X dengan nilai X pada titik pusat dan Y dikurangi dengan nilai Y pada titik pusat. Kita coba saja langsung ke contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2,3. Nah, di sini kita mencoba menuliskan nilai P dan Q dulu. Jadi di sini kita mengetahui bahwa titik pusatnya ada di 2,3. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 3. Sehingga kita bisa menuliskan X aksen dikurang 2 dan juga X aksen dikurang negatif 3. Dan di sini kita mengetahui bahwa nilai alfa sama 90 derajat, sehingga cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Dan di sini X dikurang 3, Y dikurang negatif 3. Oh, kita harus mengganti nilai X dan Y terlebih dahulu, sehingga kita mengetahui bahwa nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 5. Sehingga di sini 4 dikurang 2 dan juga 5 dikurang negatif 3. Nah, lalu di sini kita mengerjakannya. Cos 90 sama dengan 0, sin 90 sama dengan min 1, sin 90 sama dengan 1, dan seperti ini. Lalu di sini kita mencoba untuk melakukan perkalian matriks. Sehingga di sini sama dengan 0 dikurang min 8 dan 2 dikurang 0. 0 dikurang min 8 dan 2 dikurang 0. Sehingga diperoleh hasil 8. Maaf, ini 0 ditambah, bukan dikurang. Maaf. Sehingga diperoleh hasil min 8 dan juga 2. Oke. Dan dari sini kita bisa menyelesaikan mencari tahu nilai X aksen dan Y aksen dengan mengubah matriks ini mencari persamaan yang sudah saya tuliskan di bawah ini. Sehingga diperoleh nilai X aksen sama dengan min 6 dan Y aksen sama dengan min 1. Sehingga nilai titik A aksen berada pada koordinat negatif 6, negatif 1. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimitri Lim dari kelas 11 1 absen 11, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi transformasi geometri, terutama secara spesifik mengenai dilatasi. Dari apa itu dilatasi, lalu contoh-contoh soal dari dilatasi sendiri akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Maka dari itu, semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan dan tanpa berlama-lama, lalu kita mulai. Pertama-tama, apa sih itu dilatasi? Dilatasi dalam transformasi geometri sendiri berarti kurang lebih perkalian. Perkalian ini berarti kita melakukan perubahan terhadap ukuran dari suatu benda. Dan perubahan ini bisa berarti kita
membesarkan benda tersebut jadi lebih besar, ada juga kita mengecilkan benda tersebut menjadi lebih kecil. Dalam materi dilatasi, kita akan mengenal yang namanya faktor skala. Dan faktor skala ini biasanya disimbolkan dengan K kecil, seperti yang saya kotakkan di sini ya, K kecil. Di bawahnya ada beberapa jabaran dari nilai K, di mana nilai K yang berbeda akan menghasilkan bayangan pula yang berbeda, baik itu ukurannya ataupun letaknya. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita memiliki nilai K jika lebih besar dari 1. Maka bayangan terbentuk nantinya akan diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Lalu kita juga memiliki nilai K jika lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari 1. Maka bayangan yang terbentuk akan diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Lalu kita memiliki nilai K jika sama dengan minus 1. Minus 1 sendiri, jika kita kalikan, maka hasilnya akan menjadi negatif. Maka di sini, bayangan sendiri ukurannya akan sama. Yang berbeda adalah letaknya akan berlawanan terhadap pusat dilatasinya. Maaf. Lalu kita memiliki nilai K jika lebih kecil dari minus 1. Di mana di sini bisa berarti minus 2 dan seterusnya. Maka bayangan terbentuk akan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi, karena dikali negatif. Dan terakhir kita memiliki nilai K jika seandainya lebih besar dari minus 1, tapi lebih kecil dari 0. Maka yang terbentuk adalah bayangan yang diperkecil dan letaknya berlawanan terhadap pusat dilatasi. Sekali lagi, karena dikalikan dengan negatif. Mungkin teman-teman akan bingung jika mendengarkan penjelasan dan melihat hanya dari tulisan ini yang ada di slide ini. Maka dari itu, saya telah menyiapkan GeoGebra yang bisa menggambarkan apa yang telah dijelaskan pada bagian ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini ada sebuah segitiga sembarang yang dibentuk dari titik A, B, dan C. Di mana titik A ini memiliki koordinat 3,1, titik C memiliki koordinat 4,1, dan titik B memiliki koordinat 2,2. Nah, segitiga sembarang ABC ini kita akan jadikan sebagai segitiga asli. Dan nantinya segitiga-segitiga lain dihasilkan akan berupa hasil dilatasi dari segitiga sembarang ABC ini. Di sini teman-teman bisa melihat ada tulisan K sama dengan 2 dan K sama dengan setengah. Apa itu artinya? Seperti yang dijelaskan pada slide ini, K itu melambangkan faktor skala atau faktor perkalian. Sehingga nantinya K sama dengan 2 ini akan berarti bahwa setiap titik-titik A, B, dan C ini koordinatnya akan dikalikan dengan 2. Maka apa yang akan terbentuk? Bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Di sini segitiganya memiliki bentuk yang identik atau bahkan sama ya, ini sama persis. Namun apa yang membedakannya? Dari ukurannya. Ukuran dari segitiga DEF ini kurang lebih 2 kali lipat dari ukuran segitiga ABC ini. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan koordinat-koordinat dari titik A, B, dan C ini dikalikan dengan faktor skala, yakni 2. Maka semua koordinatnya akan dikalikan dengan 2 dan didapatkan koordinat D, yakni 6,2 atau hasil kali 2 dari koordinat A. Lalu ada koordinat F, 8,2, merupakan hasil kali 2 dari 4,1 atau titik C. Dan kemudian ada titik E yang berupa atau koordinatnya 4,4, yakni hasil kali 2 dari titik B, 2,2. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, jika faktor skala lebih besar dari 1, seperti yang dijelaskan di sini, bayangannya akan diperbesar, namun letaknya akan sepihak. Di sini sepihak terhadap pusat dilatasi. Lalu di sini teman-teman bisa melihat, jika faktor skala sama dengan setengah, apa yang akan terbentuk? Nah, ini dia. Kurang lebih sama konsepnya seperti faktor skala sama dengan 2, K sama dengan setengah berarti kita mengalihkan
koordinat-koordinat A, B, dan C ini dikalikan dengan setengah atau dibagi 2. Dan apa yang terbentuk? Koordinat A pada awalnya adalah 3,1. Maka di sini A dengan H itu merupakan titik yang sama. Dan H ini berada pada koordinat 1,5 dengan 0,5. Dan koordinat I berada di koordinat 2,0,5. Dan ada titik G di sini. Ini berada pada koordinat 1,1. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dijelaskan di sini ini mengacu pada nilai K lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Di mana bayangan diperkecil tapi letaknya sepihak. Ya, di sini sepihak. Namun ukurannya memang diperkecil. Seperti itu kurang lebih untuk nilai K yang positif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian nilai K jika seandainya negatif. Kurang lebih sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Di sini sudah ada tulisan K sama dengan minus setengah. Kira-kira segitiga yang terbentuk gimana ya teman-teman? Nah, mungkin teman-teman bingung, kenapa bentuknya kebalik gitu ya? Nah, di sini kita bisa melihat jika seandainya K lebih kecil dari minus 1, bayangan sendiri akan diperbesar dan letaknya berlawanan. Dan seandainya jika nilai K itu berada di antara minus 1 sampai 0, bayangannya itu akan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Di sini nilai K sama dengan setengah. Jadi berada di acuan minus 1 dan 0. Dan maka dari itu bayangannya sendiri akan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Sehingga dari segitiga A, B, C ini dikalikan dengan faktor skala minus setengah, menghasilkan segitiga, di mana titik koordinatnya itu sama seperti K sama dengan setengah. Yang membedakan hanya pada negatifnya dan bentuknya yang terbalik. Nah, di sini ada segitiga dengan K sama dengan minus 1. Jadi koordinatnya identik dengan wujud asli dari segitiga yang kita jadikan sebagai acuan. Namun pembedanya adalah letaknya itu berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Sehingga bentuk K sendiri atau bentuk segitiga sembarangan pada K sama dengan minus 1 ini justru terbalik jika dibandingkan dengan wujud asli segitiga A, B, C ini. Namun ukurannya tetap sama. Lalu terakhir, kita memiliki segitiga jika faktor skalanya K sama dengan minus 2. Jadi, jika teman-teman melihat secara keseluruhan, segitiga-segitiga yang negatif, yang faktor skala yang negatif ini, bentuknya cenderung akan terbalik atau berlawanan dari pusat dilatasi. Namun ukurannya sendiri, jika kita bandingkan K sama dengan 2 dengan faktor skala K sama dengan minus 2, ukurannya kurang lebih sama. Namun yang berbeda adalah bentuknya atau letak yang berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Sama untuk K minus setengah dan K minus 1. Jadi kurang lebih ini adalah penjelasan mengenai faktor-faktor skala dan nilainya yang mempengaruhi bayangan yang terbentuk dari wujud asli suatu benda. Soal ini sendiri agak lebih rumit dikerjakan ya teman-teman, dikarenakan ini ada pencerminan sekaligus juga dilatasi. Namun tidak apa, maka kita kerjakan secara runtut. Yang pertama, ada bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3. Nah, kurva ini sendiri kita simpan dulu, nanti akan digunakan di bagian terakhir. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, untuk sumbu X sendiri teman-teman, jika ada pernyataan dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini kita akan menggunakan matriks. Di mana matriks yang dicerminkan terhadap sumbu X, bentukannya adalah matriks 1, 0, 0, min 1, atau matriks 2 kali 2. Dilanjutkan dengan dilatasi pusat O dan faktor skala 2. Nah, berarti cerminan matriks ini akan didilatasi oleh nilai K sama dengan 2. Maka T2-nya di sini akan menjadi 2, 0, 0, 2. Matriks 2 kali 2 juga ya teman-teman.
Nah, di sini sudah ada rumus matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks T2 dikali matriks T1 dikali X, Y. Nah, maka kita langsung masukkan saja angka. Maka X aksen Y aksen sama dengan matriks T2 2 0 0 2. Matriks T1 1 0 0 min 1 dikali matriks X, Y. Nah, dari sini kita langsung saja dikalikan. Ini menggunakan perkalian matriks ya teman-teman. Matriks 2 kali 2 lebih tepatnya. Langsung saja di sini, maka nantinya akan menjadi 2, 0, 0, min 2. Dikali dengan matriks X, Y. Maka nantinya X aksen ini sendiri dan matriks X aksen Y aksen sama dengan dalam kurung matriks 2 kali 2 jika dikalikan dengan matriks 1 kali 1, matriks 1 kali 2, maaf, akan menjadi 2X dan min 2Y. Nah, dari sini teman-teman, mungkin kalian sudah bisa melihat sebuah persamaan ya gitu, di mana di sini X aksen sama dengan 2X dan Y aksen sama dengan min 2Y. Nah, dari sini kita bisa mencari tahu nilai dari X dan Y-nya ya sendiri teman-teman. Di mana nilai X sendiri berarti setengah X aksen. Dikarenakan 2X, nilai 2 ini dipindahkan ke kiri sehingga dari 2X menjadi X aksen dibagi dengan 2. Atau sama aja X sama dengan setengah X aksen. Sama untuk Y. Maka nilai Y ini akan menjadi min setengah Y aksen. Dikarenakan min 2 dipindahkan sehingga Y aksen dibagi dengan minus 2. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai dari X dan nilai dari Y. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai dari X dan Y yang telah kita peroleh ke dalam kurva Y sama dengan X kuadrat min 3. Ya, nilai Y-nya berapa tadi? Min setengah Y aksen sama dengan dimasukkan nilai X-nya setengah X aksen dikuadratkan minus 3. Nah, dari sini kita hitung saja langsung. Min setengah Y sama dengan setengah dikuadratkan akan menjadi 1/4. Jadi kita jadikan X aksen kuadrat minus 3. Dari sini kita bisa saja langsung menghilangkan ya teman-teman. Jadi kita langsung saja menghilangkan min setengah dari koefisien Y-nya ini dengan dikalikan 2 keseluruhan persamaan ini. Dan hasilnya akan menjadi Y sama dengan setengah X kuadrat minus 6. Atau, maaf, minus Y ya teman-teman. Karena dikalikan dengan minus setengah. Minus setengah dikali 2, maka hasilnya akan minus 1. Maka ini menjadi min Y. Maka di sini, untuk menjadikan Y positif, minusnya dipindahkan ke bagian ruas kanan. Sehingga nanti di sini akan menjadi min setengah X kuadrat plus 6. Atau kita bisa balik, Y sama dengan 6 min setengah X kuadrat. Apakah ada di pilihan? Ya, ternyata ada ya teman-teman. Jawabannya D. 6 atau Y sama dengan 6 min setengah X kuadrat. Jadi kurang lebih begitu teman-teman untuk pengerjaannya. Memang sedikit rumit karena ada pencampuran dari matriks juga, dari pencerminan juga. Namun kurang lebih caranya mirip-mirip.
seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai materi dilatasi yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah ilmu teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Baik, selamat siang Bu Ari dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafa Mehdi Manuel. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai determinan dan luas dalam transformasi geometri. Jadi, untuk sebelum kita memasuki lebih dalam, kita harus mengenal apa itu determinan dan luas dalam transformasi geometri. Transformasi geometri sendiri adalah perpindahan suatu bidang datar yang berarti berpindahnya titik, garis, dan kurvanya. Luas bidang yang bukan isometri dapat berubah secara luas serta ukuran ketika ditransformasi. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya matriks transformasi. Dan apa itu matriks transformasi? Matriks transformasi adalah suatu nilai matriks yang berfungsi agar luas dan ukuran suatu bidang datar berubah sesuai ketika dipindahkan dan saling berkaitan. Dengan begitu, ketika dipindahkan, bentuk tidak berubah dan dapat dibandingkan dengan bentuk yang sebelumnya. Transformasi luas bidang datar. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, yang harus ada. Yang pertama adalah matriks transformasi, yang kedua adalah titik sudut bangun datar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan semua titik sudut bangun datar. Yang kedua, masukkan ke dalam rumus luas bidang datar. Yang ketiga, kalikan matriks transformasi dengan luas bidang datar. Yang keempat adalah hasil merupakan luas dari bidang datar serta bayangannya. Dan tentunya luas awal dan luas akhirnya berbeda ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki mengenai rumus luas transformasi geometri melalui determinan. Jadi determinan ini berfungsi untuk mencari luas transformasinya. Saya memiliki dua cara dan saya akan membahas mengenai cara pertama terlebih dahulu. Rumus awalnya, untuk pertama kita harus mencari rumus awalnya terlebih dahulu. Rumus awalnya itu adalah untuk mencari luas awalnya, yaitu setengah mutlak dan matriks dari titik sudut masing-masing bidang datar tersebut. Contohnya di sini adalah titik dari segitiga, yaitu ada 3 titik, yaitu x1, x2, x3. X ini adalah sumbu x dan y adalah sumbu y-nya. Jadi sumbu x1, y1, x2, y2, x3, y3, dan untuk menentukan rumus luas harus dituliskan lagi titik pertamanya pada akhir dari semua sudut. Titik sudut ya. Dan selanjutnya adalah kalian melakukan perkalian silang, yaitu perkalian silang dari x1 y2, x2 y3, x3 y1 yang kemudian ditotalkan. Dari masing-masing itu ditotalkan, dikalikan, kemudian ditotal. Jadi ketika x1 y1 dikalikan terus ditambahkan dengan x2 dengan y3 dan selanjutnya. Kemudian dikurangkan dengan total dari x2 dikali y1, x3 dikali y2, x1 dikali y3. Dan menjadi rumus seperti ini. Dan hasilnya akan menjadi nilai luas awalnya. Dan untuk mencari luas transformasinya kita memiliki rumus, yaitu nilai matriks transformasi dikalikan dengan luas awal yang sebelumnya kita sudah hitung. Jadilah luas transformasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumus yang kedua, rumus luas transformasi geometri melalui determinan yang kedua. Jadi pertama, untuk yang ini perbedaannya adalah kita mencari titik sudut transformasi terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan matriks transformasi dengan titik sudutnya masing-masing. Dan terbentuklah seperti ini. Titik sudut matriks yang sudah tersedia dikalikan dengan titik sudut yang disusun secara matriks. Di sini A1 digolongkan sebagai X1 dan AX dan A2 digolongkan sebagai AY. Dan seterusnya sama. Dan kemudian ketemulah menjadi seperti ini ketika dikalikan. Jika teman-teman belum paham, jadi untuk memperkalikan matriks adalah seperti ini. Contohnya satu adalah untuk mencari titik A aksen 1 adalah P dikalikan dengan A1, Q ditambahkan Q dikali A2 dan menjadilah titik A1 aksen seperti ini. Dan ketika sudah ditemukan semuanya, menjadilah A aksen 1, A aksen 2, B aksen 1, B aksen 2, C aksen 1, C aksen 2, D aksen 1, dan D aksen 2. Dan atau titik sudut transformasinya adalah A aksen 1, B aksen
A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dan selanjutnya untuk mencari luasnya sama dengan rumus luas yang sebelumnya kita sudah pelajari. Di sini ada 4 titik dan ditambahkan titik yang pertama. Jika teman-teman sadari, kalian bisa menambahkan seberapa banyak pun titiknya, asalkan kalian menambahkan titik akhir yaitu A aksen 1 dan A aksen 2 di akhir dari semua titik. Jadi kalian bisa tambahkan setelah D aksen 1, D aksen 2 sampai contohnya E aksen 1, E aksen 2 atau seterusnya sampai berapapun itu. Yang penting kalian tetap menambahkan titik pertamanya pada akhir di sini. Rumusnya adalah setengah mutlak dari matriks ini titik-titiknya. Seperti yang tadi dikalikan silang yang A aksen 1 dikali B aksen 2 ditotalkan dan dengan teman-temannya, dan kemudian dikurangkan dengan B aksen 1 dikalikan A aksen 2, C aksen 1 dikalikan B aksen 2 dan seterusnya. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Dan ketika sudah dihitung akan menjadi seperti ini. Luas transformasinya transformasi geometrinya adalah setengah mutlak A min B. Oke. Agar kita tidak bingung atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, saya akan memberikan suatu contoh agar kalian bisa langsung lebih mudah memahami melalui contoh-contohnya. Jadi saya memberikan contoh seperti berikut ini. Jadi ada matriks, nilai matriks transformasinya adalah 2102 atau determinannya adalah 4. Titik sudutnya ada 4, yaitu 1,1, A 1,1, B 5,1, C 5,4, D 1,4. Pertama, saya menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencari luas awalnya terlebih dahulu. Dan masukkan ke rumus luas awal, setengah mutlak, dan masukkan ke matriksnya seperti susunan ini. Yang kemudian dihitung seperti rumus yang tadi, kalikan silang yang tadi, 1 dikali 1, 5 dikali 4, 5 kali 4, 1 kali 1, dan kemudian ditambahkan seperti ini, dan dikurangkan dengan 5 kali 1, 5 kali 1, 1 kali 4, 1 kali 4. Dan kemudian seperti ini, dan bertemulah luas awalnya adalah 12. Dan setelah itu tinggal dikalikan dengan nilai matriks transformasinya. Luas transformasinya adalah MT dikali luas, yang berarti MT-nya bernilai 4 dikalikan dengan luasnya tadi 12, yaitu 48. Dan kemudian ada cara yang kedua. Cara ini juga tidak kalah menarik ya, walaupun lebih rumit menurut saya. Jadi yang pertama adalah titik transformasinya, kita mencari titik transformasinya terlebih dahulu, yaitu dengan mencarikan matriks transformasi dikalikan dengan titik sudut ya. Saya menggunakan soal yang sama untuk membandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Apakah dia terbukti bahwa cara yang pertama dan cara yang kedua dapat dilakukan. Oke, jadi jika kalian yang belum memahami perkalian matriks, jadi cari cara perkalian matriksnya seperti tadi. Di sini untuk mencari di pengganti titik 1 di sini dengan cara 2 dikali 1 ditambahkan 1 kali 1 dan bertemulah 3. Betul di sini? 3. Oke, setelah dihitung semuanya, bertemulah titik baru. Titik A aksen yaitu 3,2, B aksen 11,2, C aksen 14,8, D aksen 6,8. Nah, jika kalian ditanya dengan apa itu titik transformasinya berapa, kalian harus menggunakan cara yang ini, tidak bisa menggunakan cara yang sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk mencari luas transformasinya, kita memasukkan titik yang baru dengan rumus luas yang sama seperti yang pertama. Jadi dimasukkan setengah mutlak dan susunan matriks seperti tadi, dan setelah saya hitung nilainya adalah 48. Apakah sama? Ya tentu saja sama, terbukti ya teman-teman. Di sini 48 dan di sini juga 48. Berarti tentu saja ini terbukti. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dari kami semua dalam video pembelajaran ini. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, jadi udah mengakhiri video ini, ada satu soal tambahan, mungkin teman-teman juga bisa mengerjakan setelah menyaksikan beberapa materi mengenai transformasi geometri. Jadi sini ada soal, garisnya sebelah X plus 1 ditransformasikan oleh matriks 1, 2, 1, kalau dilakukan oleh pencerminan terhadap sumbu X. Kita adalah bagian garis yang baru berapa. Jadi pertama, kita harus tahu pencerminan sumbu X maksudnya apa, atau matriks pencerminan itu berapa. Matriks pencerminan sumbu X itu dari
pengajaran itu ada 1,00-1. Jadi ini harus lebih baik dihafal teman-teman. Terus untuk mencari bayangan yang baru, itu caranya titik-titik bayangannya itu X aksen ya sama dengan T kali X kali aksen. T itu adalah nilai transformasi. Lalu mendapatkan nilai T ini kita perlu T2 komposisi 1, berarti T2 itu adalah transformasi yang dilakukan, yaitu yang pencerminan, dan satu adalah transformasi yang pertama. Nanti pertama kita harus cari dulu T-nya. Jadi T itu sama dengan yang transformasi yang terminalnya, yaitu 1, 0, 1 dikali matriks transformasi awal, berarti 1, 2, 0, 1. Saya biasa kan sudah bisa perkalian matriks, jadi saya langsung saja, berarti matriks yang baru adalah 1 ditambah 0, ini S2 ditambah 0, ini 0, ini 0 ditambah 0, sama 0 dikurang 1. Berarti matriks yang baru adalah 1, 2, 0, min 1. Nah, kalau sudah dapat T-nya, kita masukin. Berarti X aksen, Y aksen, sama dengan 1, 2, 0, min 1, kali XY. T sama dengan, ya jika kita langsung aja, jadi X plus 2Y, ini jadi min Y. Ya. Jadi kita bisa pisahkan, jadinya aksen sama dengan Y. Berarti Y sama dengan min Y aksen. Jadi kita tahu kalau X aksen sama dengan X plus 2Y. Jadi dikasihkan Y jadi min Y aksen, X aksen sama dengan X min 2Y aksen. Berarti X sama dengan X aksen plus 2Y aksen. Jadi mendapatkan dua persamaan dalam bentuk Y dan X, harus disubstitusikan dalam bentuk Y sama X plus 1. Jadi saya katakan sini, jika Y sudah X plus 1, jadi ini aksen sama dengan X aksen plus 2Y aksen. Berarti ada plus 1 ya, ini plus 1. Berarti jadinya kita ikutin dalam soal, kita berjalan 0 sama dengan X aksen plus 2Y aksen plus Y aksen plus 1. Jadi X aksen plus 3Y aksen plus 1. Ini aksennya bisa diabaikan saja. Berarti jawaban benarnya adalah E. Sekian dari soal ini. Kalau teman-teman mengerjakan soal lain bisa. Soal agak cukup rumit. Terima kasih.